sana. Hai pemirsa, sekarang saya sedang berada di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, Kabupaten Berau ini adalah salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional. By the way, ada yang tahu nggak sih Berau ini di mana? Penasaran kan? Ikutin terus perjalanan kami di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Welcome to Berau. Kabupaten Berau adalah kabupaten yang berada di wilayah paling utara dari Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kota dari kabupaten ini terletak di Tanjung Redep. Kabupaten ini memiliki luas kurang lebih 36.962,37 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 280.998 jiwa pada akhir 2023. Halo Pak, selamat pagi. Saya Imai. Apa yang bisa kami bantu, Bu Imai? Iya Pak, jadi gini Pak, pemerintah pusat itu kan terus melakukan development nih Pak di bidang PUPR. Nah, bagaimana sih Pak kebijakan Bapak selaku Sekda terkait infrastruktur jalan kabupaten, terutama ruas jalan prioritas yang mendukung pusat kawasan pariwisata dan juga sentra produksi pangan nih Pak? Terima kasih. Jadi memang dengan luas wilayah kondisi geografis yang saat ini cukup luas di Kabupaten Berau, ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi kami dan kami yakin percaya ketika ini mampu kami kelola secara baik, menghubungkan dan mengkoneksikan berbagai wilayah-wilayah destinasi. Kemudian di samping itu Kabupaten Berau juga memiliki berbagai produk unggulan di bidang pangan, terutama komoditas kakao, kemudian jagung dan kelapa dalam. Ini merupakan sebuah anugerah tersendiri ketika kami mampu untuk mengkolaborasikan dengan berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan dalam hal ini terutama untuk kepentingan pemerintah pusat. Nah, lalu bagaimana pemerintah daerah melibatkan pihak-pihak terkait seperti masyarakat, lalu pihak swasta dan memaksimalkan penggunaan DAK yang diterima dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan nih Pak? Dengan DAK ini kami mampu untuk memberdayakan masyarakat, kemudian menghubungkan terutama infrastruktur jalan yang sampai saat ini masih belum terlalu maksimal. Kemudian juga kerjasama kami di bidang pengembangan pariwisata dengan Pokdarwis, penyuluhan-penyuluhan, kemudian kami membangun sinergitas yang sifatnya pentahilik. Tentu ini juga merupakan sebuah kebanggaan bagi kami untuk mengembangkan Kabupaten Berau menjadi lebih baik. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Ima izin pamit dulu ya Pak, mau cek-cek lokasi pariwisata yang kece-kece di Kabupaten Berau ini ya Pak. Terima kasih. Kabupaten Berau merupakan wilayah daratan dan pesisir pantai yang memiliki keindahan alam yang melimpah, dan juga sekaligus menjadi pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur bagian utara. Untuk itu, infrastruktur jalan yang mantap menjadi prioritas pemerintah guna memperlancar akses menuju ke kawasan Taman Bawah Laut yang sangat indah yang berada di Kabupaten Berau.
Halo Pak, selamat siang. Saya Imai. Silakan Mbak Imai. Ya. Makasih Pak. Jadi gini Pak, kebetulan saya lagi jalan-jalan di Kabupaten Berau ini dan saya tertarik mengamati infrastruktur jalan untuk mendukung akses ke tempat wisata dan ke tempat-tempat strategis lainnya nih Pak. Gimana sih Pak kondisi jalannya? Begini Mbak Imai, jumlah ruas jalan kabupaten di Kabupaten Berau ada 1.417 ruas dengan total panjang 1.686 km. Dengan tingkat kemantapan sebesar 43,62% atau 735,48 km. Sedangkan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 929,57 km dan rusak sedang sepanjang 247,4 km. Oh gitu Pak, terus gimana cara Bapak untuk menangani jalan-jalan yang rusak tersebut? Tentunya kami akan memperbaiki atau meningkatkan jalan yang rusak tersebut dengan sumber dana yang kira-kira bisa kami peroleh dari APBD dan dana alokasi khusus bidang jalan. Oke Pak, mantap. Kalau begitu semoga lancar pembangunan dan peningkatan ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Berau ini ya Pak. Baik, terima kasih Imai. Hai guys, tebak aku lagi ada di mana? Aku lagi ada di Pulau Derawan. Tuh, lihat deh, cantik banget ya pulaunya. Nah, Pulau Derawan ini terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dan di Pulau Derawan ini banyak banget wisata bahari yang sangat menawan. Salah satunya adalah Taman Bawah Laut yang diminati wisatawan mancanegara, khususnya para penyelam kelas dunia loh. Ikutin aku terus ya. Untuk menuju ke Pulau Derawan, kita bisa terbang menggunakan pesawat ke Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Kemudian dilanjutkan dengan kendaraan darat menuju Pelabuhan Tanjung Batu. Dengan infrastruktur jalan yang mantap, perjalanan bisa ditempuh selama 2,5 sampai 3 jam dari bandara ke Pelabuhan Tanjung Batu. Kemudian dari pelabuhan kita menggunakan speedboat selama 30 sampai 45 menit ke Pulau Derawan. Saat ini kita berada di ruas jalan Singkuang arah bandara, di mana jalan ini adalah salah satu jalan pendekat untuk menuju Bandara Kalimarau. Yang sebelumnya perencanaannya adalah di tahun 2012. Sehingga mulai pekerjaan fisiknya itu dilakukan pada tahun 2014. Namun sepanjang pengerjaan memang ada beberapa permasalahan, terutama lahan-lahan yang sedikit warga. Dan di tahun 2016 itu semua pembebasannya udah tuntas. Tahun 2018 sampai 2021 baru kita mendapatkan dana dari alokasi DAK. Alhamdulillah seperti saat ini kita lihat di belakang ini dengan bentang jalan yang cukup lebar, di mana kiri kanan di tengahnya ada median, bentang lebar adalah 5,5 meter. Jadi lebar per satu jalurnya ini adalah 7,2 meter ditambah dengan bahu jalan 1,5 meter. Jadi untuk pembebasannya kemarin memang selebar kurang lebih hampir 30 meter sampai dengan saluran DS3-nya.
Ruas jalan Singkuang Bandara ini panjangnya kurang lebih 1.700 meter atau 1,7 km dengan dana alokasi dari DAK itu kurang lebih 21 miliar. Yang melatar belakangi pembangunan ruas jalan Singkuang Bandara ini adalah karena pertama adalah untuk memecah arus yang berada di sisi barat Kalimarau. Kedua adalah untuk mempersingkat jarak dari kota menuju ke bandara. Dan juga untuk membuka akses ekonomi warga yang berada di wilayah Bandara Kalimarau ini. Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan mantap, kerjasama antara pemerintah dan pemerintah daerah menjadi kunci utama. Salah satu bentuk kerjasama pendanaan yang digunakan adalah pemanfaatan dana alokasi khusus fisik untuk infrastruktur jalan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini juga menunjukkan komitmen bersama dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur jalan sebagai upaya bersama dalam memperlancar konektivitas antar wilayah. Dulu semenjak belum jadi jalanan ini masih sawah, kami sangat sulit sekali kalau anak mau turun sekolah. Apalagi kalau waktu hujan banjir tidak bisa keluar ke jalanan depan. Dengan adanya jalanan ini alhamdulillah ekonomi kami lancar semuanya, masyarakat Berau sini terutama anak sekolah, yang turun kerja, yang pekerja tambang, pekerja apapun semuanya lancar lewat jalanan ini. Bagus, mantap. Oke, ini dulu memang jalannya jelek, jalan berbukit, jalannya becek, sehingga masyarakat susah untuk akses ke bandara, ke pasar, atau ke sekolah. Dengan adanya pembangunan jalan ini, semua masyarakat lebih mudah. Masyarakat yang mau bekerja lebih cepat ke tempat kerja, orang-orang yang mau ke bandara lebih cepat, masyarakat yang mau ngantar anak sekolah lebih cepat waktunya. Kami warga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Berau dan pemerintah pusat dengan adanya pembangunan jalan ini yang sudah bagus, sehingga kami bisa menikmati dengan bagus. Dana alokasi khusus atau DAK fisik infrastruktur bidang jalan merupakan dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik bidang jalan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Peningkatan infrastruktur jalan oleh pemerintah daerah melalui DAK fisik infrastruktur PUPR tidak terlepas dari peran pemerintah, khususnya Kementerian PUPR. Dalam hal ini, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah yang memiliki peran dalam pembinaan teknis pelaksanaan DAK fisik infrastruktur PUPR mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi penyelenggaraan. Pada tahun 2023 yang lalu, ruas jalan Kalimarau mendapatkan alokasi anggaran DAK tematik penguatan destinasi pariwisata, di mana Berau merupakan salah satu lokpri dari penguatan destinasi pariwisata. Kemudian dana DAK ini dialokasikan untuk penanganan rekonstruksi ruas jalan Kalimarau yang sekarang kita saat ini berada. Ruas jalan Kalimarau menghubungkan Jalan Raja Alam dengan Jalan Poros Labanan Tanjung Redep. Yang di ruas jalan ini terdapat Bandara Kalimarau yang merupakan salah satu simpul atau jalur koridor pariwisata di Kabupaten Berau. Panjang ruas jalan Kalimarau secara keseluruhan 3,1 km. Namun yang ditangani dengan dana alokasi khusus ini sepanjang 900 meter. Adapun nilai pagudana penanganan jalan ini sebesar 5,6 miliar yang lingkup pekerjaannya meliputi overlay atau pengaspalan, kemudian saluran,
dan bahu jalan cor beton. Infrastruktur jalan dan jembatan tidak hanya menjadi salah satu faktor utama dalam menggerakkan geliat ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja yang signifikan baik di perkotaan maupun di daerah. Keberadaan infrastruktur jalan yang mantap dan jembatan yang kokoh tidak hanya memungkinkan stimulasi ekonomi di suatu wilayah, tetapi juga menjadi elemen krusial dalam mendukung kelancaran arus ekonomi di masyarakat. Saya Mai Panai pamit undur diri dari Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.